Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari masyarakat yang berbudaya, kita tentu pernah saling mengunjungi saudara-saudari kita satu sama lain. Dalam kunjungan tersebut kita biasanya saling menyapa, saling mengenal satu sama lain secara lebih mendalam, saling berbagi cerita suka duka, dan saling meneguhkan. Tidak jarang pula kita membawa oleh-oleh untuk semakin menyukakan orang yang kita kunjungi. Hal ini tentu saja kita lakukan untuk semakin mempererat silaturahmi di antara kita, baik yang mengunjungi maupun yang dikunjungi. Keduanya pasti akan merasa bahagia bila kunjungan itu didasari dengan hati yang berbelas kasih.
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini gereja semesta merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet, saudaranya. Dalam perikop Injil yang kita renungkan pada hari ini, penginjil Lukas menempatkan kisah kunjungan Maria kepada Elisabet ini setelah peristiwa Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Kunjungan ini tentu saja berbeda dengan kunjungan persaudaraan pada umumnya, sebab kehadiran Yesus di dalam rahim Maria sungguh menjadi simbol bahwa Allah telah menyapa manusia dengan bahasa cintanya. Elisabet sungguh merasakan berkat yang dibawa Maria di dalam rahim sucinya, sehingga bayi yang di dalam kandungannya pun melonjak kegirangan menerima kehadiran Bunda Maria. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui kunjungan kepada Elisabet, Maria hendak membagikan kabar sukacita yang ia terima dari malaikat Gabriel kepada Elisabet, yang melambangkan kabar sukacita yang disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kabar sukacita ini sungguh menggembirakan Elisabet, sekaligus membuatnya menyadari ketidakpantasan dirinya, sebab Allah yang berinkarnasi dalam rahim Maria telah menyapa Elisabet. Kunjungan ini pun semakin bergaung lewat nyanyian pujian Maria kepada Allah yang mengungkapkan betapa Allah sungguh berbelas kasih kepada umat manusia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui perikop Injil dan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet yang kita rayakan pada hari ini, kita kembali diteguhkan, sebab Allah telah menyapa dan mengunjungi kita yang dipenuhi dengan dosa untuk kemudian menyelamatkan, membersihkan kita dan membawa kabar sukacita kepada umat manusia. Maka dari itu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai umat beriman, kita pun diajak untuk juga membawa kabar sukacita itu kepada saudara-saudari kita yang mengalami ketidakadilan dan mengalami penderitaan, serta kepada mereka yang membutuhkan perhatian dan uluran kasih. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita saling melawat dan mengunjungi dengan semangat kasih, agar semua orang mengalami kasih itu dan tak seorang pun merasa kesepian dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita. Ya Allah yang Maha Baik, ketika Maria mengunjungi Elisabet, Engkau pun turut menyapa dan membawa sukacita kepada Elisabet dan anak di dalam kandungannya. Semoga Engkau juga berkenan mengunjungi hati kami yang sering mengalami kesepian dan kekeringan, agar kami semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk menjadi alat kasih-Mu. Semoga juga di masa prapaskah ini kami mampu menularkan semangat kebangkitan kepada sesama kami lewat perjumpaan dan kunjungan kasih yang kami usahakan dalam hidup bersama. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman
berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.